إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib wasiatkan kepada jamaah semuanya dan kepada diri pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kehidupan manusia pada hari ini penuh dengan tekanan. Banyak orang yang berangkat dalam keadaan lelah, pergi pagi, pulang pagi lagi kadang. Ya, begadang, ada orang yang bergadang, kemudian mereka mendapatkan tekanan hidup, entah itu dari atasan, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman, entah apapun itu. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak sedikit orang yang di luar sana atau mungkin kita yang mungkin wajah kita tersenyum, tetapi sebenarnya hati kita itu sedang merasakan lelah dalam menjalani hidup ini. Dan itu normal. Dan itu memang normal. Dan itulah kehidupan dunia. Memang capek. Tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara kita itu mengatasi tekanan hidup, tekanan dalam pekerjaan misalnya, entah itu dari atasan, entah itu dari teman, entah itu dari yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang sempurna dari agama-agama yang lainnya mengajarkan kita bukan hanya mengatur dalam hal ibadah, tetapi Islam itu memberikan solusi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra'd ayat yang ke-28? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, itulah yang dapat membuat hati kita tenang. Berzikir secara bahasa itu artinya mengingat Allah. Berzikir juga tidak mesti berzikir habis sholat. Tidak seperti itu. Berzikir itu bisa dilakukan saat naik motor, saat memasak, saat melakukan aktivitas, saat main bola pun bisa berzikir. Jadi tergantung dengan kita. Dan berzikir itu bukan hanya melaksanakan ketaatan kepada Allah, bukan. Di saat kita itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itulah saat itu juga kita saat itu berzikir. Kenapa? Kita ingat Allah. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kita ingat Allah berarti. Dan itulah berzikir. Dan biasanya akibat dari kita mengingat Allah, hati bisa tenang. Kecuali bagi orang-orang yang memang bernafsu untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat tadi, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Hati manusia tidak akan benar-benar tenang dengan dunia karena ketenangan sejati itu hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hari ini manusia itu banyak mencari ketenangan. Entah itu dengan hiburan, entah main bola, entah itu ke tempat wisata, entah itu kemanapun dia. Wajar, dan itu normal. Tidak salah, selama itu bukan maksiat. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Hanya sementara. Dan hati kita itu tidak akan terisi dengan itu. Nggak akan terisi dengan full. Karena cepat hilang itu. Main bola, cetak gol, senang hati, setelah itu selesai, hilang sementara. Begitupun kita jalan-jalan ke tempat wisata, sama, tenangnya saat itu saja. Ya. Tapi
hati dengan berzikir kepada Allah. Mendekatkan hati kita untuk Allah, entah dia itu baca Al-Quran, entah itu dia salat malam, entah itu salat sunnah yang lainnya, ataupun zikir yang lainnya, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah yang dapat membuat hati kita kenyang. Makanya kalau kita tanya orang miskin, orang yang kurang harta, alhamdulillah Pak, kami ini bersyukur bisa makan sudah. Itu zikir kepada Allah. Hatinya tenang sudah. Mereka orang miskin, coba tanya, mereka gak butuh hiburan, enggak. Mereka bisa makan pun mereka sudah bersyukur. Dan syukur itu adalah zikir, mengingat Allah. Kenapa? Nikmat itu dari Allah. Itu. Orang miskin gak butuh hiburan. Yang mereka butuhkan adalah cuma makan. Dan mereka bersyukur bisa makan satu hari itu satu hari. Sudah bersyukur mereka. Karena mereka berzikir tadi, merasa cukup hati itu. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika pekerjaan kita terasa berat, di sini kita merasa berat, salah terus dalam pekerjaan, dimarahi oleh atasan, bertengkar dengan teman, Allah memberikan solusi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu adalah menahan diri tapi berusaha untuk menyelesaikan solusi. Itu sabar. Nahan diri dan berusaha menyelesaikan solusi. Itu sabar. Dan sholat. Sholat itu adalah di mana kita bentuk berzikir kepada Allah dan angkat tangan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Dawa, beliau mengatakan, tolong didengarkan. Doa itu gratis. Tidak mengganggu orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Doa itu gratis. Angkat tangan cuma. Mengganggu orang tidak, merugikan diri pun tidak. Tapi kan kita lupa gitu. Kan kita lupa. Kita stres, ditekan di mana-mana. Tapi kita tidak minta tolong sama Allah. Muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya sudah menjamin rezeki kita. Disebutkan dalam surat Az-Zariyat, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langit itu kata Allah sudah tercatat rezeki kalian dan Allah sudah menjanjikan untuk kalian. Artinya takdir kita itu sudah ditulis, sudah ditetapkan semuanya untuk manusia, termasuk makhluk-makhluk yang lainnya. Jangan khawatir. Ya, tinggal kita itu seperti burung. Kata Rasulullah SAW, kita harus mempunyai konsep seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Dengarkan baik. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haq. Jika kalian itu bertawakal kepada Allah dengan benar, tawakkulihi la ruziqatum kama yarzuqut thair. Sebagaimana bertawakalnya seekor burung. Tadhu himasan wa taruhu bitaran. Jadi burung itu punya konsep tawakalnya. Pergi pagi, tawakalnya tinggi. Kemudian pulang, kenyang. Sore pulangnya, enggak malam. Dan itulah konsep burung. Jadi burung itu tidak 24 jam nyari makan. Makanya konsep kita sebagai umat muslim harus membagi waktu kita untuk kerja, untuk ibadah, untuk warga, harus dibagi. Harus punya konsep. Burung memberikan kita contoh. Burung itu tawakalnya tinggi, makanya Allah kasih rezekinya. Dan kita harus seperti burung. Yang penting kita apa? Berusaha. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menafsirkan hadis yang saya sebutkan tadi, hadis ini bukan hanya mengajarkan untuk bertawakal kepada Allah, tapi jangan sampai kita itu meninggalkan usaha. Jangan sampai. Kita harus mencari sebab-sebab rezeki tadi, sebab-sebab kehilangan stres tadi. Kita ditekan, kita stres, pikiran kita kemana-mana. Kita bertawakal kepada Allah dengan cara berdoa, menyerahkan urusannya kepada Allah, dan kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Itulah disebut tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, ada satu pesan lagi dari Nabi SAW. Nabi SAW itu pernah memberikan sebuah nasihat kepada orang
La taghdab walakal jannah. Jangan kalian itu marah, bagimu surga. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, maknanya adalah jangan mengikuti sebab-sebab kemarahan dan jangan pula melampiaskan kemarahan. Di tengah kita itu stres, ditekan oleh atasan mungkin, atau pertengkaran dengan teman lain misalnya, ataupun banyak masalah di luar, entah itu masalah keluarga, masalah duit, dan lain sebagainya. Nabi memberikan pesan, la taghdab, jangan kalian marah. Kenapa? Karena orang yang marah itu biasanya lebih mudah untuk berkata kotor. Satu. Kedua, hatinya penuh kebencian. Ketiga, hubungan dengan orang lain menjadi rusak karena marah. Dan terakhir, ibadah pun terasa terganggu kalau hati kita lagi marah. Dan tadi pentingnya kita itu mengingat Allah ketika marah. Ketika kita itu stres, ketika kita tertekan, kehidupan kita tertekan, pentingnya mengingat Allah. Bukan marah. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Kecuali kalau kita marah karena kemaksiatan. Kita marah anak kita tidak sholat, kita marah melihat teman kita berzina, itu baru benar. Tapi marah karena urusan dunia, kalau bisa jadi. Kenapa? Marah itu, kalau kita marah, akal kita akan hilang. Beberapa persen akal kita hilang saat itu juga. Karena orang yang marah biasanya tidak bisa mengontrol dirinya. Susah sekali. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Khotib wasiatkan kepada jemaah semuanya dan kepada khotib pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di khotbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang marilah kita mengingat bahwasannya kehidupan dunia ini adalah tempat ujian yang buat kita baik, yang buat kita buruk, yang kita mendapatkan tekanan, mendapatkan kesetresan, itu Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah. Ya. Takdir yang baik, takdir yang buruk itu semua dari Allah. Supaya apa? Supaya Allah itu mengetes keimanan kita, mengetes keimanan kita sejauh mana kita itu ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menjauh dari Allah atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Insyirah ayat yang keempat dan yang kelima, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh beserta kesulitan akan ada kemudahan, dan sungguh beserta kesulitan pasti akan ada kemudahan. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Walaupun kadang jalan keluarnya itu pahit, ya, tapi itulah jalan keluarnya. Tapi ingatlah bahwasannya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, satu kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Kemudian karena itu jangan pernah meninggalkan sholat karena sibuk bekerja, jangan tinggalkan zikir karena banyak masalah, jangan tinggalkan doa karena merasa lemah. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pula hidup kita ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Makanya Allah yang kalau kita tidak bisa sabar, Allah akan menjauh dari kita.